Selamat siang, Ibu dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum dan teman-teman sekalian. Saya Elsie Regina Risakota, NIM 2019-48186 akan membawakan materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Selamat siang anak-anak. Ya, baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar kalian. Tetapi sebelum itu, kita mengawali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa di hari ini? Oke, baik, kalau tidak ada, mari Ibu saja yang berdoa untuk kita mengawali pembelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di kesempatan hari ini kami selaku umat-Mu akan memulai proses belajar mengajar di hari ini. Untuk itu kami mohon Tuhan Maha curahkan Roh Kudus-Mu ke kami semua, agar saat ini materi yang akan dipaparkan bisa dimengerti dan terbukus itu bisa kami ingat dalam kehidupan kami dalam hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya anak-anak, di hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baik, semuanya hadir ya. Di hari ini Ibu akan menyampaikan materi Ibu di hari ini, yaitu tentang aku dan cita-citaku. Di hari ini anak-anak akan mendengarkan sebuah dialog pendek yang Ibu akan bacakan dan anak-anak akan mendengarkannya. Ibu akan mulai membacanya ya. Beni berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Beni. Apa yang kamu bawa, Ben? Tanya Made. Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Beni sambil tersenyum. Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran, kata Made tidak sabar. Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat, kata Beni bangga. Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang? Pinta Made tidak sabar. Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada ibu guru. Jawab Beni sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Beni. Nah anak-anak, dari dialog pendek yang ibu sudah bacakan, apakah kalian ingin mengetahui lagi isi dari gulungan koran tersebut? Isi dari gulungan tersebut sangat menarik untuk kita sebagai generasi muda yang akan memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi ibu akan membaca sekali lagi gulungan dari koran yang dibawa oleh Beni. Kalian harus simak baik-baik dengan jelas karena ini sangat penting bagi kita selaku generasi muda. Dengan judul Peternak Muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok besar mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi
bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah anak-anak, itulah salah satu bacaan dari gulungan koran yang dibawa oleh Beni, seorang Beni, ya kan, betul kan anak-anak? Nah, dari bacaan yang sudah ibu bacakan tadi, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus ibu tanyakan mengenai bacaan tersebut. Soal yang pertama yaitu siapakah Triyono? Siapakah Triyono dari bacaan tersebut anak-anak? Nah, Triyono merupakan seorang pengusaha yang menggeluti bidang ternak bebek. Dari pembacaan tadi, Triyono itu merupakan seorang pengusaha yang menggeluti bidang ternak bebek. Yang berikutnya, apa saja yang dilakukan untuk menjadi seorang pengusaha? Apa yang dilakukan seorang Triyono untuk menjadi seorang pengusaha? Dia membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Yang berikut, dia juga mengembangkan usahanya untuk membangun peternak dan pemotongan ayam. Dan juga kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Yang berikut, kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Triyono saat membangun usahanya? Kendala yang didapati oleh Triyono yaitu modal dan lahan yang kurang. Modal dan lahan yang kurang sehingga dia memiliki kendala dalam membangun usahanya itu. Yang berikut, apakah mimpi dari seorang Triyono anak-anak? Nah, mimpi Triyono adalah bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Itulah mimpi dari seorang Triyono yang menjadi pengusaha muda. Nah, anak-anak, berternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulit. Dan manfaat tersebut tergantung pada jenis ternaknya. Anak-anak, apakah di tempat tinggal kalian ada kegiatan berternak? Peternakan apakah yang mereka lakukan? Nah, anak-anak, di sini ibu punya gambar. Ibu akan menunjukkan beberapa gambar dari hasil ternakan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, di sini ibu akan menempelkannya. Nah, yang berikut, hewan kedua merupakan sapi. Yang berikut, hewan ketiga yaitu bebek. Nah, dan yang terakhir yaitu hewan kambing. Nah, baik anak-anak, dari 4 gambar yang ini, ayam, sapi, bebek, dan kambing, di sini ibu mau bertanya, ayam ini dimanfaatkan manusia untuk apa anak-anak? Ayam ini dimanfaatkan manusia untuk yang pertama itu ayam dipelihara. Nah, dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan dagingnya. Nah, anak-anak, telur dari ayam ini kita bisa mengolahnya menjadi makanan. Ya, seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau tidak ada ikan, orang tua atau ibu dari anak-anak menggantikan ikan dengan telur, makan nasi dan ikan, ya kan? Itu kan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikut ini yang pertama, contoh yang pertama ya. Yang kedua, sapi. Nah, anak-anak, sapi ini dimanfaatkan manusia untuk apa? Tentunya sapi dimanfaatkan untuk menghasilkan susu dan daging. Dimanfaatkan petani juga untuk membajak sawah, dan juga kulit dari sapi ini bisa dihasilkan menjadi kerupuk. Ya kan, seperti tukang-tukang jual sayuran, mereka banyak yang menjual kerupuk. Kerupuk itu terbuat dari salah satu ini. Yang berikut, bebek.
Bebek ini dimanfaatkan manusia untuk apa? Tentunya bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Banyak sekali yang manusia ambil telur dan dagingnya untuk dimakan. Dan yang berikut, yang keempat, yaitu kambing, seekor kambing. Kambing ini dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, kulit, dan daging. Itulah contoh dari gambar ayam, sapi, bebek, dan juga kambing. Nah, anak-anak, hewan itu dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Ya, selain beternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Nah, anak-anak, di saat ini Ibu akan memberikan juga contoh gambar dari buah-buahan dan juga sayur ya. Kita harus melepaskan ini dulu. Aduh, dan saya jatuh lagi. Kita lepas ya anak-anak. Ini memiliki banyak sekali gambar-gambar untuk pelajaran kita di hari ini supaya anak-anak suka dengan materi yang Ibu ajarkan. Di sini ada apel, mangga, apel dengan mangga tuh. Ya, baik anak-anak, yang ini kan merupakan buah-buahan. Nah, di saat ini Ibu akan menempelkan sayuran juga ya. Ini brokoli ya anak-anak. Yang berikut ada wortel ya kan. Nah, yang berikut ini bunga kol. Kalian bisa lihat kan, ini bunga kol. Nah, anak-anak, dari kelima gambar ini, yang pertama ini mengenai buah-buahan dan ini mengenai sayuran. Nah, di sini Ibu memiliki pertanyaan. Menurut anak-anak, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan pohon mangga dapat tumbuh dengan subur sehingga bisa memiliki apel yang segar dan juga mangga yang segar dan enak sekali untuk dimakan? Nah, di lingkungan manakah pohon apel dan pohon mangga tumbuh dengan subur? Yang pastinya apel dapat tumbuh dengan subur di dataran yang tinggi atau pegunungan yang memiliki suhu yang dingin. Sementara mangga ini dapat tumbuh di dataran yang rendah. Nah, kemudian sayuran. Menurut anak-anak, di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dan juga bunga kol dapat tumbuh dengan subur? Tentunya pada sayuran brokoli, wortel, dan juga bunga kol dapat tumbuh subur di dataran yang tinggi. Nah, dari beberapa gambar tersebut, di saat ini Ibu akan memberikan peta konsep. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan mengajari mengenai peta konsep juga. Peta konsep yaitu gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep juga dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan atau suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari peta konsep. Ibu akan menggambar. Nah, sini.
lihat dulu ini. Ini lingkungan yang dibutuhkan tanaman. Nah, lingkungan yang dibutuhkan tanaman yaitu seperti nutrisi, suhu, kelembapan, tanah, cahaya, dan juga air. Ya anak-anak, di sini apa saja yang dibutuhkan untuk tanaman? Yang pastinya tanaman memerlukan nutrisi yang cukup, suhu yang cukup, kelembapan yang cukup, tanah yang cukup, bahkan cahaya yang cukup, dan juga air yang cukup untuk tanaman. Nah, ini adalah peta konsep dari tanaman. Ya, baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi kita. Sebagai anak Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Perlu kalian ketahui, sumber daya alam ada berbagai macam. Ada dua ya, sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan, contohnya itu tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang berikut, tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, sedangkan hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah anak-anak, di saat ini kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian dan menulis apa saja cita-cita dari teman kalian dan manfaat dari cita-cita teman kalian. Nah di saat ini Ibu akan memberikan tabel dan kalian harus mengerjakannya. Contoh tabel yang harus Ibu gambar supaya kalian bisa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Di sini kalian taruh yang pertama itu nama siswa. Dan yang di bagian tengah kalian taruh cita-cita. Nah, yang terakhir ini kalian taruh manfaat dari cita-cita tersebut. Contohnya itu nama, misalnya Beni. Cita-citanya apa? Sebagai seorang dokter. Cita-citanya dokter. Manfaatnya untuk apa? Ya tentu manfaatnya untuk yang pertama, ketika kita sakit, Beni bisa untuk mengobati kita. Ketika Mika sakit, Beni juga bisa untuk mengobati Mika dengan berbagai macam alat-alat medis. Ya kan, ini kan sebagai seorang dokter. Yang kedua itu polisi. Nama Elo. Cita-citanya itu sebagai polisi. Manfaatnya yang tentu untuk melindungi negara kita dari berbagai macam kegiatan yang merusak akan bangsa Indonesia ini. Nah, yang berikut itu Gio. Cita-citanya itu sebagai seorang guru. Ya tentu manfaatnya itu untuk mengajar anak-anak atau peserta didik supaya menjadi lebih pintar. Nah, dari seorang guru itu bisa mengajar anak-anak menjadi lebih pintar agar mereka bisa menjadi penerus generasi bangsa Indonesia yang sangat pintar dan maju untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Nah,
ini merupakan contoh yang harus anak-anak kerjakan. Dengan soal harus mencari teman sebaya atau teman-teman dan menuliskan cita-cita dan manfaat dari cita-cita mereka tersebut. Nah, anak-anak, di saat ini keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkarya masyarakat Indonesia. Kini kalian tahu bahwa keragaman itu membuat hidupnya semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut. Nah, anak-anak, di saat ini ibu akan membacakan puisi, sebuah puisi. Apakah anak-anak mau mendengarkan puisi yang akan ibu bacakan? Puisi saat ini sangat bagus untuk kita dengarkan. Ibu akan membacakannya. Yang berjudul Hidupku Penuh Warna. Ya, ibu akan membacakan dengan intonasi yang baik. Kalau salah, anak-anak jangan tertawakan ya. Hidupku penuh warna. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona, walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Nah, anak-anak, itulah sebuah puisi yang dapat ibu bacakan untuk anak-anak dengarkan. Nah, apakah tadi kalian sudah mendengarkan dengan baik? Nah, bagus kalau kalian mendengarkan dengan baik, karena di saat ini ibu akan memberikan pertanyaan lagi dari puisi yang sudah ibu bacakan. Pertanyaan yang pertama, apa judul puisi tersebut? Ayo, siapa yang tahu judul puisi tersebut dan siapakah pengarangnya? Judul dari puisi tersebut adalah Hidupku Penuh dengan Warna. Nah, tentu saja yang mengarangnya itu karya D. Karitas. Soal yang kedua, apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Apa yang anak-anak bayangkan ketika membaca judul puisi tersebut? Tentunya yang anak-anak bayangkan ketika membaca judul itu adalah lika-liku kehidupan yang dialami oleh penulis. Nah, yang ketiga, menurut anak-anak, apakah isi dari puisi tersebut? Yang pastinya isi dari puisi tersebut adalah segala bentuk kehidupan yang perlu kita syukuri. Ya kan? Segala bentuk kehidupan yang harus kita syukuri karena kita telah menikmati hidup kita dari hari lepas hari. Yang keempat, berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Nah, jumlah bait dalam puisi tersebut, kalian bisa lihat kan, jumlah bait dari puisi tersebut adalah 4. 4 jumlah bait dalam puisi tersebut. Yang berikut, berapakah jumlah baris di setiap baitnya? Ya, tentu jumlah baris dalam setiap bait ada 4. Ya kan, ada 4. Nah, di sini tentukanlah irama setiap bait pada puisi tersebut. Irama pada setiap bait. Di sini bait yang pertama itu kata terakhirnya dari jauh. Ini merupakan U. Yang kedua juga dari jauh. Ini merupakan U. Nah, kalimat yang ketiga itu terlihat sama. Ini bagian terakhir ya, kata-kata kalimat terakhir. Jadi ibu ambil yang kalimat terakhir saja supaya jangan terlalu kita tulis terlalu panjang-panjang. Di sini nah, di sini mereka terlihat sama. Ibu menggunakan 2 kata ini. Terlihat sama di sini merupakan A dan walaupun berbeda. Walaupun berbeda. Di sini juga menggunakan A. Nah, di sini U A A. Di sini menggunakan
5 pasang. Di sini merupakan bait pertama yang menggunakan bait UU AA, dan ini merupakan 5 pasang. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak dan harus mengerjakannya di rumah, dan ketika kita kembali mengajar Ibu akan menanyakannya dari anak-anak. Tugas kalian yaitu menentukan atau mencari bait dari bait kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu tugas kalian. Kalian mengambil pena dan menuliskannya di buku agar kalian tidak lupa ya. Nah, di saat ini Ibu rasa materi kita sampai di sini. Minggu depan Ibu akan kembali dengan materi baru, dan sebelum kita memulai Ibu akan menanyakan kembali tugas yang sudah Ibu berikan. Ya, sebelum kita menutup pelajaran di hari ini, kita mengakhirinya dengan doa dulu. Ibu tadi kan yang berdoa, jadi Ibu harus berdoa lagi untuk menutupi pembelajaran kita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena di hari ini kami telah selesai untuk mengikuti pelajaran yang telah dibawakan. Semoga materi yang sudah disajikan Tuhan Yesus, biarlah itu bisa dimengerti. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Ya anak-anak, kalian boleh pulang. Selamat siang anak-anak.